Al-Jailani selama 13 tahun. Dirinya tidak pernah melihat seekor lalat hinggap pada dirinya. Dan tidak pula dia pernah melihat membuang ingus di halayak ramai. Meskipun Tuan Syekh memperlakukan kaum lemah dan miskin dengan rasa hormat yang besar. Pembantunya tidak pernah melihatnya berdiri ketika para sultan datang mengunjunginya. Dan tidak pula dia mengunjungi mereka. Atau dia tidak memakan makanan mereka kecuali sekali. Ketika seorang raja datang berkunjung kepadanya, dia meninggalkan ruang jamuan. Dan datang kembali setelah raja dan pesta jamuannya selesai. Sehingga mereka akan menyambutnya dengan berdiri. Ketika dia menulis surat kepada Khalifah, Khalifah mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkannya untuk melakukan ini atau itu. Dan bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi Khalifah untuk mentaatinya. Karena dia adalah pemimpin mereka. Apabila Khalifah menerima surat seperti itu, dia akan mencium surat itu sebelum dia membacanya dan berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar. Sesungguhnya dia mengatakan kebenaran. Abu Hasan, salah seorang hakim agung pada masa itu menceritakan, aku mendengar Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya Ibnu Hubaira, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentertawakanku. Dan hal itu amat jelas bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa yang dia maksudkan adalah aku. Dilaporkan kepadaku, bahwa dia menunjukkan sebuah pohon kurma di kebunnya dan berkata, engkau lebih baik bekerja, jangan bepergian terlalu jauh, atau aku akan memenggal kepalamu. Sekarang kamu, wahai Ibnu Hubaira, pergi dan berbicaralah kepadanya seorang diri dan katakan, Anda jangan mengejek dan mengancam Khalifah. Anda harus tahu bahwa kedudukan Khalifah adalah suci dan harus dihormati. Sang menteri Ibnu Hubaira pun pergi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan melihatnya sedang berkumpul dengan kerumunan orang ramai. Dalam pembicaraannya pada satu pokok, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir menyatakan, sesungguhnya aku akan memenggal kepalanya juga. Sang menteri merasa bahwa yang Syekh maksudkan adalah dia. Sang menteri pun ketakutan. Dia pun melarikan diri, dan mengisahkan apa yang terjadi terhadap dirinya kepada Khalifah. Mendengar kisahnya, sang Khalifah meneteskan air mata dan berkata, sungguh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang hebat. Lalu, Khalifah pergi sendiri menemui Syekh. Pada pertemuan tersebut, Syekh memberinya banyak nasihat, dan Khalifah tak bisa membendung air matanya dan terus menangis. Meskipun sangat belas kasihan, dan memiliki pribadi dan sikap yang sangat baik, lemah lembut dan mencintai, menepati janji, adil dan keras dalam pengadilannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah memperlihatkan kemarahan. Apabila kesalahan tersebut hanya menyangkut pribadinya, tetapi sesuatu kesalahan yang dilakukan terhadap keimanan dan agama, dia akan marah besar dan memberi hukuman yang berat. Syekh Abu Najib As-Surawardi menceritakan, pada tahun 523 Hijriyah, aku bersama Syekh Hamad, guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga hadir. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat pernyataan keras. Mendengar itu, Syekh Hamad berkata kepadanya, wahai Abdul Qadir, engkau berbicara terlalu angkuh. Aku khawatir Allah tidak ridha kepadamu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meletakkan tangannya di atas dada Syekh Hamad lalu berkata, lihat telapak tanganku dengan mata hati, dan berkata lagi, dan katakan kepadaku, apa yang tertulis di atasnya? Ketika Syekh Hamad tidak dapat mengatakannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangan dari dada Syekh Hamad, dan memperlihatkan tangan tersebut kepadanya. Di atasnya tertulis tulisan bercahaya, yakni, dia menerima 70 janji dari Allah, bahwa dia tidak akan pernah dikecewakan. Syekh Hamad melihatnya. Dia berkata, tidak akan pernah ada yang mampu keberatan pada orang yang diberkati dengan janji ilahiyah seperti itu. Tidak ada seorang pun dapat berkeberatan kepadanya. Allah Ta'ala memberkati siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berkata, tidak ada seorang pun di antara muridku akan mati, sebelum mereka taubat penuh penyesalan. Mereka semua akan mati sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Masing-masing di antara pengikutku akan menyelamatkan 7 orang saudaranya yang berdosa dari api neraka. Seandainya jauh di barat sana, kemaluan salah seorang dari pengikutku tersingkap secara tiba-tiba karena kecerobohannya,
Kami, meskipun berada jauh di timur, akan menutupinya sebelum seseorang dapat melihatnya. Aku telah diberi sebuah kitab, yaitu sebuah kitab yang panjangnya sejauh mata memandang. Berisi semua nama orang yang akan mengikutiku hingga akhir zaman. Dengan berkat Allah Ta'ala, kami akan menyelamatkan mereka semua. Semua orang yang mengikatkan diri mereka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa damai dan bergembira. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Anda tahu kedudukan para pengikut Anda yang soleh, dan apa yang menanti mereka di akhirat? Akan tetapi, bagaimana tentang mereka yang buruk?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang soleh sayang kepadaku dan aku menyayanginya, demi menyelamatkan mereka yang buruk." Seorang wanita melihat para jemaah haji sedang berkumpul wukuf di Padang Arafah di Arabia, tepat di depanku. Lalu aku segera pergi menemui ibuku, yang waktu itu sudah menjadi janda, dan meminta kepadanya, "Kirimlah aku ke jalan kebenaran, dan berilah aku izin untuk pergi ke Baghdad, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bersama-sama orang bijak, dan orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla." Ibu bertanya kepadaku, "Apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba tersebut?" Aku mengatakan kepadanya, apa yang telah terjadi pada diriku. Beliau menangis mendengar ceritaku, lalu mengeluarkan 80 keping emas. Semuanya adalah warisan ayahku. Dia menyisihkan 40 untuk saudaraku yang laki-laki. 40 keping lainnya dijahit di bagian ketiak mantelku. Kemudian dia mengizinkan untuk meninggalkan dirinya. Sebelum membiarkan aku pergi, beliau menasehatiku, bahwa aku harus berkata benar, dan menjadi orang yang jujur apapun yang terjadi. Ibu melepas kepergianku dengan kata-kata, "Mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu wahai anakku. Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba." Aku bergabung dengan sebuah kafilah yang pergi ke Baghdad. Ketika kami telah meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok jalanan, 60 penunggang kuda yang gagah menyerang kami. Mereka mengambil segala sesuatu yang dibawa kafilah tersebut. Salah seorang di antara mereka datang kepadaku dan bertanya, "Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki?" Aku menceritakan kepadanya, bahwa aku memiliki 40 keping emas. Dia bertanya, "Di mana kau simpan?" Aku mengatakan, "Di bawah lenganku." Dia tertawa dan meninggalkanku sendiri. Penjahat lainnya datang dan menanyakan hal yang sama. Dan aku pun mengatakan hal yang sebenarnya. Dia juga meninggalkanku sendirian. Aku pikir mereka pasti hendak mengadukan hal tersebut kepada pemimpinnya, di mana mereka sedang membagikan hasil rampasan. Pemimpin mereka bertanya tentang barang berharga milikku. Aku mengatakan kepadanya, bahwa aku memiliki 40 keping emas, yang dijahit di mantelku di bawah ketiak. Pemimpin perampok lalu mengambil mantelku dan merobek di bagian lengannya, dan menemukan emas tersebut. Kemudian dia menatap takjub kepadaku dan berkata, "Uangmu telah aman. Apa yang membuatmu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya, dan memberitahukan tempat di mana engkau menyembunyikannya?" Aku menjawab, "Aku harus mengatakan yang benar dalam keadaan apapun juga, sebagaimana yang telah aku janjikan kepada ibuku." Ketika kepala perampok mendengar hal itu, ia menitiskan air mata dan berkata, "Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku mencuri dan membunuh. Apa yang akan terjadi padaku?" Kemudian anak buahnya memandangnya sambil berkata, "Engkau telah menjadi pemimpin kami selama bertahun-tahun dalam perbuatan dosa ini. Sekarang juga engkau tetap menjadi pemimpin kami dalam penyesalan." Ke-60 orang itu memegang tanganku, dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Mereka merupakan orang pertama yang memegang tanganku, dan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosa mereka. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Baghdad, beliau berusia 18 tahun. Tatkala dia mencapai pintu gerbang kota, Nabi Khidir muncul dan menghalanginya untuk memasuki kota. Nabi Khidir berkata kepadanya, bahwasanya hal itu ia lakukan atas perintah Allah, agar ia tidak memasuki kota Baghdad hingga 7 tahun ke depan. Nabi Khidir membawanya ke sebuah runtuhan di gurun pasir dan berkata, "Diamlah engkau di sini dan jangan meninggalkan tempat ini." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap tinggal di sana selama 3 tahun.
Setiap tahunnya Khidir datang kepadanya, dan berkata kepadanya di mana dirinya harus tinggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita tentang masa 3 tahun yang dilaluinya tersebut. Saat dalam proses mujahadah dan riyadah. Selama aku tinggal di gurun, di luar kota Baghdad, semua keindahan dunia telah datang menggodaku. Allah telah memberikanku kemenangan atasnya. Nafsuku mengunjungiku setiap hari, dalam wujud dan bentukku sendiri dan meminta untuk menjadi temannya. Ketika aku akan menolaknya, ia hendak menyerangku. Allah memberiku kemenangan dalam perlawananku. Dan pada waktunya, aku dapat menjadikannya tawananku, dan menahannya bersamaku selama tahun-tahun itu, serta memaksanya untuk tinggal di runtuhan padang pasir. 1 tahun penuh, aku telah makan rerumputan dan akar-akarnya yang kutemukan. Dan aku tidak minum air apapun. Tahun yang lain aku minum air, tetapi tidak makan apapun. Tahun selanjutnya aku makan, tidak minum ataupun tidur. Sepanjang waktu itu, aku hidup dalam runtuhan dari istana raja-raja kuno Parsi di Kurb. Aku berjalan dengan kaki telanjang, tanpa alas kaki di atas duri padang pasir, dan tidak merasakan apapun. Setiap kali aku melihat sebuah batu atau bukit yang terjal, aku memanjatnya. Aku tidak memberikan istirahat 1 menit pun, atau menyenangkan nafsuku kepada keinginan-keinginan rendah badaniyah, jasmaniku. Pada akhir dari masa 7 tahun itu, aku mendengar satu suara pada suatu malam. Hai Abdul Qadir, engkau sekarang diizinkan memasuki kota Baghdad. Aku tiba di Baghdad dan melewatkan beberapa hari di sana. Tetapi aku tidak dapat berada di sana dalam keadaan yang penuh hasutan, kejahatan, tipu daya, yang telah menjadi kebiasaan kota. Lalu untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kejahatan kota, yang telah mengalami kemerosotan akhlak guna menyelamatkan keimananku, aku meninggalkannya. Hanya kitab suci Al-Quran yang kubawa bersamaku. Saat tiba di pintu gerbang, dalam perjalanan untuk berkholwat di padang pasir, aku mendengar satu suara, "Kemana engkau hendak pergi?" Kata suara itu, "Kembalilah, engkau harus melayani orang-orang." "Apa yang dapat kupedulikan tentang orang lain?" sanggahku. "Aku ingin menyelamatkan keimananku. Kembalilah dan jangan pernah merasa bimbang terhadap keimananmu." Suara itu melanjutkan, "Tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakanmu." Aku sungguh tidak dapat melihat orang yang berkata tersebut. Kemudian sesuatu terjadi padaku. Aku terputus dari keadaan lahiriah, lalu tenggelam dalam keadaan tafakur. Sampai hari berikutnya, aku memusatkan pikiran pada sebuah harapan dan berdoa kepada Allah, agar Dia membukakan selubung untukku, sehingga aku tahu apa yang harus aku lakukan. Hari berikutnya, ketika tengah berkeliling di sebuah permukiman bernama Muzaffariyah, seorang lelaki yang sebelumnya tidak pernah kulihat, membuka pintu rumahnya dan mempersilakanku untuk masuk. "Mari Abdul Qadir." Ketika aku sampai di pintunya, dia berkata, "Katakan kepadaku, apa yang engkau harapkan dari Allah? Doa apa yang telah engkau panjatkan kemarin?" Saat itu aku ketakutan, namun diliputi penuh ketakjuban. Aku tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawabnya. Lelaki itu memandang ke wajahku, dan menghempaskan pintu dengan kasar, hingga membuat debu yang berkumpul di sekelilingku terbang menutupi seluruh tubuhku. Aku berjalan pergi sambil mempertanyakan apa yang telah kuminta dari Allah sehari sebelumnya. Kemudian ingatlah aku segera balik arah untuk kembali, dan mengatakan kepada lelaki tersebut. Tetapi aku tidak dapat menemukannya, baik rumah ataupun dirinya. Aku sangat bimbang, ketika menyadari bahwa dia adalah seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Sungguh, akhirnya aku mengetahui, beliau adalah Syekh Hamad Ad-Dabas yang telah menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin dan hujan gerimis, satu tangan yang tidak terlihat jelas membawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke tempat bermalam para sufi atau zawiyah, milik Syekh Abdul Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Syekh yang mengetahui berkat ilham ilahiyah tentang kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menutup pintu-pintu tempat menginap sufiyah dan memadamkan lampu. Ketika beliau duduk di ambang pintu yang terkunci, beliau tertidur dan mimpi basah di malam hari. Lalu dia mandi di sungai dan mengambil wudhu. Dia tertidur lagi. Kejadian tersebut berulang sampai 7 kali pada malam itu. Maka beliau kembali mandi dan berwudhu menggunakan air yang sedingin es. Pada esok harinya,
Pintu gerbang telah terbuka, dan Abdul Qadir memasuki tempat penginapan Sufi. Syekh Hamad At-Dabas berdiri menyambutnya sambil meneteskan air mata gembira. Dia memeluknya dan berkata, "Wahai putraku Abdul Qadir, keberuntungan adalah milik kami hari ini, tetapi esok, hal itu akan menjadi milikmu. Jangan pernah meninggalkan tarekat ini." Syekh Hamad At-Dabas menjadi guru pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ilmu pengetahuan tentang kesufian. Dengan memegang tangannya dia mengucapkan sumpah atau berbaiat dan mengikuti jalan kaum Sufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan, "Aku banyak belajar dengan guru di Baghdad. Tetapi setiap kali aku tidak dapat memahami sesuatu, atau menemukan secara kebetulan suatu rahasia yang ingin aku ketahui, Syekh Hamad At-Dabas menerangkannya kepadaku. Kadang-kadang aku meninggalkannya untuk mencari pengetahuan dari syekh yang lain tentang tauhid, hadis, fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Setiap kali aku kembali, beliau berkata kepadaku, 'Dari mana saja engkau?' 'Kita telah memiliki demikian banyak makanan yang sangat bagus untuk tubuh, pikiran dan jiwa kita, sementara engkau telah pergi, dan kami tidak dapat menahan sesuatu untukmu.' Pada waktu lain, beliau berkata, 'Demi Allah, kemanakah engkau pergi? Adakah seseorang di sekitar sini, yang mengetahui lebih banyak daripadamu?' Para darwis atau para sufi akan mengusikku secara terus-menerus dan berkata, 'Engkau adalah seorang ahli hukum atau ahli fikih, ahli sastra, ahli pengetahuan dan seorang ulama atau alim syariat. Urusan apa yang engkau miliki di antara kita? Mengapa engkau tidak keluar dari sini?' Syekh Hamad At-Dabas memarahi mereka dan berkata, 'Betapa memalukan kalian ini. Aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun seperti dia di antara kalian. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan naik di atas jari kakinya. Jika kalian berpikir aku kasar terhadapnya dan engkau meniruku, aku melakukannya untuk membawanya kepada kesempurnaan dan mengujinya. Aku melihat dia dalam dunia spiritual yang keras seperti batu, besar seperti gunung.'" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan contoh tauladan terbesar dari kenyataan bahwa dalam Islam, mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban suci untuk semua orang, laki-laki dan perempuan dari ayunan hingga liang kubur. Dia menjadi orang bijak terbesar di zamannya. Dia menghafal Al-Quran Al-Karim, dan mempelajari penafsirannya dari Ali Abul Wafa Al-Kail, Abu Hatab Mahfuz, dan Abul Hasan Muhammad Al-Qadi. Menurut beberapa sumber, Abdul Qadir Al-Jailani belajar dengan Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Muharrami, ulama terbesar pada zamannya di Baghdad. Meskipun telah mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tentang jalan mistik dari Syekh Hamad At-Dabas, dan memasuki jalan tasawuf melalui tangannya, namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah diberi hirkah, jubah kesufian, sebagai simbol dari jubah Rasulullah oleh Qadi Abu Said. Garis silsilah ijazah spiritual dari Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami, melalui Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Qurashi, dari Abul Faraj At-Tursusi dari At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar As-Shibli dari Abul Qasim Al-Junaid, dari Sari As-Sakati dari Ma'ruf Al-Karhi, dari Dawud At-Tayyah dari Habib Al-Jami, dari Hasan Al-Basri dari Imam Ali bin Abi Talib. Imam Ali menerima hirkah, jubah kesufian, dari tangan mulia Nabi Muhammad kekasih Allah, Tuhan semesta alam, dan beliau menerimanya dari malaikat utama Jibril alaihi salam, yang menerimanya dari kebenaran Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah yang dia terima dari Allah Ta'ala? Beliau menjawab, tingkah laku dan pengetahuan yang baik. Qadi Abu Said Al-Muharrami berkata, sesungguhnya Abdul Qadir Al-Jailani menerima hirkah dari tanganku, tetapi aku juga menerima hirkah dari tangannya. Qadi Abu Said Al-Muharrami mengajar di sebuah madrasah miliknya sendiri, di Babul Az di Baghdad. Kemudian dia memberikan madrasah tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mulai mengajar di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berusia 50 tahun lebih pada waktu itu. Kata-kata dan ucapannya mempesona dan menakjubkan, sehingga menggugah hati orang-orang yang mendengarnya. Para murid dan jemaahnya semakin berkembang pesat dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak ada tempat, baik di dalam ataupun di sekitar madrasah tersebut, untuk menampung para pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata mengenai permulaan mengajarnya,
Pada suatu pagi aku melihat Rasulullah, beliau bertanya kepadaku, "Mengapa engkau tidak berbicara?" Aku berkata, "Aku adalah orang Persia, bagaimana aku dapat berbicara dengan bahasa Arab yang indah dari Baghdad?" "Buka mulutmu," beliau berkata, dan kulakukan perintah beliau. Nabi Muhammad lantas meniup nafasnya ke mulutku 7 kali. Lalu berkata, "Pergilah, tunjukilah umat manusia, dan ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu, dengan bijak dan kata-kata indah." Aku menjalankan sholat zuhur, dan aku melihat orang telah ramai sedang menungguku berbicara. Ketika melihat mereka, aku menjadi gembira, namun lidahku seakan-akan terkunci. Kemudian aku melihat Imam Ali bin Abi Thalib yang diberkati. Dia mendatangiku dan memintaku untuk membuka mulut. Kemudian meniupkan nafasnya sendiri ke dalam mulutku sebanyak 6 kali. Aku bertanya, "Mengapa Anda tidak melakukannya sebanyak 7 kali, seperti yang dilakukan Rasulullah?" Sayyidina Ali berkata, "Karena rasa hormatku kepada Rasulullah." Kemudian Sayyidina Ali pun menghilang. Dari mulutku yang terbuka, keluarlah kata-kata, "Sesungguhnya fikiran adalah juru selam. Menyelam jauh ke dalam lautan hati untuk menemukan mutiara kebijaksanaan. Ketika dia membawanya ke pantai kemakhlukannya, dia tumpah dalam bentuk kata-kata dari bibirnya. Dan dengan itu, dia membeli ketaatan tak ternilai di pasar-pasar ibadah Allah." Kemudian aku berkata, "Dalam suatu malam, seperti salah satu dari malamku, jika seseorang di antaramu hendak membunuh keinginan-keinginan rendahnya, kematian akan terasa begitu manis, sehingga engkau tidak akan dapat merasakan sesuatu yang lain di dunia ini. Sejak saat itu, walau bagaimanapun keadaannya, sekalipun bangun atau tidur, aku tetap mempertahankan tugasku mengajar. Banyak sekali pengetahuan tentang keimanan dan agama dalam diriku. Jika tidak berbicara dan menuangkannya keluar, aku akan merasakan bahwa hal itu akan menenggelamkan diriku. Ketika pertama kali mengajar, aku hanya mempunyai 2 atau 3 orang murid saja. Ketika mereka mendengarku, jumlah mereka bertambah menjadi 70.000 orang. Madrasahnya maupun lingkungan di sekitarnya tidak dapat menampung para pengikutnya. Oleh sebab itu, dicarilah tempat yang lebih luas. Orang kaya dan orang miskin di Baghdad turut membantu dalam penambahan bangunan-bangunan yang baru. Mereka yang kaya membantu dengan dana, sedangkan yang miskin membantu dengan tenaga mereka, termasuklah kaum perempuan, yang turut membantu bekerja. Kelak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang imam, ahli dalam masalah-masalah keagamaan, tauhid dan fikih, dan pemimpin dari mazhab Syafi'i dan Hambali dalam Islam. Beliau adalah seorang yang sangat bijaksana dan berpengetahuan luas. Doanya segera dikabulkan, baik ketika berdoa untuk kebaikan dan berdoa untuk hukuman. Dia adalah seorang yang banyak melakukan karomah. Manusia sempurna, yang selalu sadar serta ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Muraqabah, berfikir, menerima dan memberi pelajaran. Dia mempunyai hati yang lembut, sifat yang mulia dan wajah yang selalu tersenyum. Dia orang yang peka dan memiliki sikap yang sangat baik. Berakhlak dalam tabiat serta dermawan dalam memberi materi dan nasihat serta pengetahuan. Dia mencintai orang-orang, tetapi secara khususnya, terhadap orang-orang yang beriman dan mengabdikan diri, serta beribadah kepada Zat yang Maha Esa, menolong kepada siapa yang beriman. Dia tampan, selalu berpakaian rapi, pembicaraannya tidak berlebihan dan sia-sia. Apabila berbicara, meskipun dia berbicara dengan cepat, tetapi setiap kata dan suku katanya yang keluar, terdengar jelas. Beliau berbicara dengan penuh keindahan, dan dia berbicara kebenaran. Berbicara tentang kebenaran tanpa ragu-ragu. Karena dia tidak peduli, apakah dia akan dipuji, dikritik atau dicaci. Ketika Khalifah Al-Muqtafi mengangkat Yahya bin Said sebagai kadi, ketua hakim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberitahukannya di hadapan orang ramai, dengan mengatakan, "Anda telah mengangkat seorang tiran, orang yang zalim, yang paling buruk sebagai hakim atas orang-orang yang beriman. Biarlah kita lihat, bagaimana Anda akan menjawab untuk diri Anda sendiri kelak. Ketika Anda dihadapkan kepada Hakim yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam." Mendengar hal ini, Khalifah tergoncang dan meneteskan air mata, lalu ia segera memecat sang hakim. Penduduk kota Baghdad mengalami kemajuan dalam hal akhlak dan rohani dan tingkah laku. Melalui pengaruhnya,
Kebanyakan warga kota bertaubat dan menyatakan penyesalan, mengikuti akhlak yang baik dan perintah-perintah Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicintai dan dihormati oleh setiap orang, dan pengaruhnya tersebar kemana-mana. Orang-orang berbudi mencintainya, sedangkan para tiran, orang yang zalim, dan orang jahat takut kepadanya. Banyak orang termasuk para raja, menteri dan orang-orang bijak datang kepadanya, untuk menanyakan persoalan-persoalan, dan mencari penyelesaiannya. Bahkan banyak orang Yahudi dan Nasrani menerima Islam melaluinya. Dalam pengajaran dan pelayanannya kepada umat manusia, dia menggunakan sifat-sifat yang diwarisi oleh Yang Maha Tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang syekh spiritual bukan seorang guru yang sebenarnya, kecuali kalau dirinya memiliki 12 sifat. Dua di antara sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, yaitu menyembunyikan kesalahan manusia dan ciptaan yang lain. Tidak hanya dari orang-orang lain tetapi bahkan dari diri mereka sendiri. Dan memiliki rasa kasih dan kemauan memaafkan untuk dosa yang terburuk sekalipun. Dua sifat diwarisi oleh Nabi Muhammad, yaitu cinta dan lemah lembut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama dari keempat khalifah, seorang syekh sejati, mewarisi kebenaran, kejujuran, dan keikhlasan hati, juga ketaatan dan kedermawanan. Bersatu dengannya. Sebelum meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang yang hadir, telah datang di hadapanku selain kalian. Makhluk lain yang kalian tidak melihatnya telah datang kepadaku. Persiapkan ruangan dan berlaku sopan santunlah kepada mereka, yakni menghormati kehadiran para malaikat yang tidak dapat dilihat. Aku adalah biji tanpa kulit. Kalian melihatku bersama kalian. Sementara aku dengan seseorang yang lain, sebaiknya kalian meninggalkanku sekarang. Kemudian dia berkata, wahai malaikat pencabut nyawa, aku tidak takut kepadamu, tidak juga kepada sesuatu pun yang lain, kecuali hanya kepada Allah, yang telah menemaniku dan bermurah hati kepadaku. Pada saat terakhir, dia mengangkat tangan dan berkata, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Agung, yang hidup abadi. Kemuliaan hanya milik-Nya, yang Maha Kuasa, yang menguasai hamba-hambanya dengan kematian. Kemudian dia mengeluarkan seruan yang keras dan berkata, Allah, Allah, Allah. Dan ruhnya yang mulia serta diberkati meninggalkan jasadnya. Maka wafatlah kekasih Allah menghadap keharibaan. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikut nasab dari pihak ayah adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Sahih Musa bin Janka Dausat, Janki Doasti, bin Abdullah, bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud, bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah bin Al-Mahdi, bin Hasan Al-Musana bin Hasan bin Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra. Silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung kepada Nabi Muhammad Rasulullah, dari putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, istri Sayyidina Ali bin Abi Talib. Adapun silsilah dari ibunya adalah Abdul Qadir bin Fatimah binti Abdullah, bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa, bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Rida bin Musa Al-Kazim, bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainul Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Sepanjang masa bayinya, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan selama bulan puasa. Suatu ketika pada awal Ramadan, cuaca mendung dan orang-orang tidak dapat melihat bulan baru. Tidak tahu apakah bulan Ramadan sesungguhnya telah masuk atau belum. Mereka datang kepada Ummul Khair Fatimah, ibunda Syekh Abdul Qadir, dan menanyakan apakah si anak sudah makan hari itu. Karena dia belum makan, mereka menetapkan bahwa puasa telah dimulai. Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan, ketika kecil, setiap hari aku selalu didatangi seorang malaikat dalam bentuk pemuda tampan. Dia berjalan bersamaku dari rumah ke madrasah, dan membuat anak-anak lain di dalam kelas memberiku tempat di barisan pertama. Dia tinggal bersamaku sepanjang hari dan kemudian membawaku pulang ke rumah. Dalam sehari, aku belajar lebih banyak daripada murid lain yang belajar dalam 1 minggu. Awalnya aku tidak tahu siapa dia. Suatu hari, aku bertanya kepadanya, dan dia berkata, aku salah satu malaikat Allah. Dia mengirim dan memerintahku untuk bersamamu selama engkau belajar.
beliau kembali menceritakan mengenai masa kanak-kanaknya. Dia berkata, "Setiap kali ingin pergi bermain dengan anak-anak lain, aku mendengar satu suara berkata, 'Datanglah kepadaku sebagai gantinya, wahai orang yang diberkati. Datanglah kepadaku.' Dalam keadaan ketakutan, aku pergi dan mencari ketenangan di balik lengan ibuku. Sekarang, bahkan dalam ketaatan penuh dan halwat yang panjang, aku tidak dapat mendengar dengan jelas suara tersebut." Ketika Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh seseorang, apa kuncinya yang membawa dirinya pada tingkatan spiritual yang tinggi, beliau berkata, "Kejujuran yang telah aku janjikan kepada ibuku." Abdul Qadir Al-Jailani menceritakannya sebagai berikut. Suatu hari, malam Aidul Adha, aku pergi ke ladang kami untuk membantu menggarap tanah. Semasa aku berjalan di belakang lembu jantan, dia memalingkan kepalanya dan memandangku seraya berkata, "Engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini." Sungguh, aku sangat ketakutan dan berlari ke rumah dan memanjat ke atap rumah petak bertingkat. Ketika melihat keluar, tiba-tiba aku melihat para jemaah haji sedang berkumpul wukuf di Padang Arafah di Arabia, tepat di depanku. Lalu aku segera pergi menemui ibuku, yang waktu itu sudah menjadi janda, dan meminta kepadanya, "Kirimlah aku ke jalan kebenaran, dan berilah aku izin untuk pergi ke Baghdad, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bersama-sama orang bijak, dan orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla." Ibu bertanya kepadaku, "Apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba tersebut?" Aku mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi pada diriku. Beliau menangis mendengar ceritaku, lalu mengeluarkan 80 keping emas. Semuanya adalah warisan ayahku. Dia menyisihkan 40 untuk saudaraku yang laki-laki. 40 keping lainnya dijahit di bagian ketiak mantelku. Kemudian dia mengizinkan untuk meninggalkan dirinya. Sebelum membiarkan aku pergi, beliau menasehatiku bahwa aku harus berkata benar, dan menjadi orang yang jujur apapun yang terjadi. Ibu melepas kepergianku dengan kata-kata, "Mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu wahai anakku. Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba." Aku bergabung dengan sebuah kafilah yang pergi ke Baghdad. Ketika kami telah meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok jalanan, 60 penunggang kuda yang gagah menyerang kami. Mereka mengambil segala sesuatu yang dibawa kafilah tersebut. Salah seorang di antara mereka datang kepadaku dan bertanya, "Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki?" Aku menceritakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 keping emas. Dia bertanya, "Di mana kau simpan?" Aku mengatakan, "Di bawah lenganku." Dia tertawa dan meninggalkanku sendiri. Penjahat lainnya datang dan menanyakan hal yang sama, dan aku pun mengatakan hal yang sebenarnya. Dia juga meninggalkanku sendirian. Aku pikir mereka pasti hendak mengadukan hal tersebut kepada pemimpinnya, di mana mereka sedang membagikan hasil rampasan. Pemimpin mereka bertanya tentang barang berharga milikku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 keping emas yang dijahit di mantelku di bawah ketiak. Pemimpin perampok lalu mengambil mantelku dan merobek di bagian lengannya, dan menemukan emas tersebut. Kemudian dia menatap takjub kepadaku dan berkata, "Uangmu telah aman. Apa yang membuatmu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya, dan memberitahukan tempat di mana engkau menyembunyikannya?" Aku menjawab, "Aku harus mengatakan yang benar dalam keadaan apapun juga, sebagaimana yang telah aku janjikan kepada ibuku." Ketika kepala perampok mendengar hal itu, ia menitiskan air mata dan berkata, "Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku mencuri dan membunuh. Apa yang akan terjadi padaku?" Kemudian anak buahnya memandangnya sambil berkata, "Engkau telah menjadi pemimpin kami selama bertahun-tahun dalam perbuatan dosa ini. Sekarang juga engkau tetap menjadi pemimpin kami dalam penyesalan." Ke-60 orang itu memegang tanganku dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Mereka merupakan orang pertama yang memegang tanganku dan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosa mereka. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Baghdad, beliau berusia 18 tahun. Tatkala dia mencapai pintu gerbang kota, Nabi Khidir muncul dan menghalanginya untuk memasuki kota.
Nabi Khidir berkata kepadanya, bahwasanya hal itu ia lakukan atas perintah Allah, agar ia tidak memasuki kota Baghdad hingga 7 tahun ke depan. Nabi Khidir membawanya ke sebuah runtuhan di gurun pasir dan berkata, diamlah engkau di sini dan jangan meninggalkan tempat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap tinggal di sana selama 3 tahun. Setiap tahunnya Khidir datang kepadanya, dan berkata kepadanya di mana dirinya harus tinggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita tentang masa 3 tahun yang dilaluinya tersebut. Saat dalam proses mujahadah dan riyadah. Selama aku tinggal di gurun, di luar kota Baghdad, semua keindahan dunia telah datang menggodaku. Allah telah memberikanku kemenangan atasnya. Nafsuku mengunjungiku setiap hari, dalam wujud dan bentukku sendiri dan meminta untuk menjadi temannya. Ketika aku akan menolaknya, ia hendak menyerangku. Allah memberiku kemenangan dalam perlawananku. Dan pada waktunya, aku dapat menjadikannya tawananku, dan menahannya bersamaku selama tahun-tahun itu, serta memaksanya untuk tinggal di runtuhan padang pasir. 1 tahun penuh, aku telah makan rerumputan dan akar-akarnya yang kutemukan. Dan aku tidak minum air apapun. Tahun yang lain aku minum air, tetapi tidak makan apapun. Tahun selanjutnya aku makan, tidak minum ataupun tidur. Sepanjang waktu itu, aku hidup dalam runtuhan dari istana raja-raja kuno Parsi di Kurk. Aku berjalan dengan kaki telanjang, tanpa alas kaki di atas duri padang pasir, dan tidak merasakan apapun. Setiap kali aku melihat sebuah batu atau bukit yang terjal, aku memanjatnya. Aku tidak memberikan istirahat 1 menit pun, atau menyenangkan nafsuku kepada keinginan-keinginan rendah badaniyah jasmaniku. Pada akhir dari masa 7 tahun itu, aku mendengar satu suara pada suatu malam. Hai Abdul Qadir, engkau sekarang diizinkan memasuki kota Baghdad. Aku tiba di Baghdad dan melewatkan beberapa hari di sana. Tetapi aku tidak dapat berada di sana dalam keadaan yang penuh hasutan, kejahatan, tipu daya, yang telah menjadi kebiasaan kota. Lalu untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kejahatan kota, yang telah mengalami kemerosotan akhlak, guna menyelamatkan keimananku, aku meninggalkannya. Hanya kitab suci Al-Quran yang kubawa bersamaku. Saat tiba di pintu gerbang, dalam perjalanan untuk berkholwat di padang pasir, aku mendengar satu suara, kemana engkau hendak pergi? Kata suara itu, kembalilah, engkau harus melayani orang-orang. Apa yang dapat kupedulikan tentang orang lain, sanggahku. Aku ingin menyelamatkan keimananku. Kembalilah dan jangan pernah merasa bimbang terhadap keimananmu. Suara itu melanjutkan, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakanmu. Aku sungguh tidak dapat melihat orang yang berkata tersebut. Kemudian sesuatu terjadi padaku. Aku terputus dari keadaan lahiriah, lalu tenggelam dalam keadaan tafakur. Sampai hari berikutnya, aku memusatkan pikiran pada sebuah harapan dan berdoa kepada Allah, agar Dia membukakan selubung untukku, sehingga aku tahu apa yang harus aku lakukan. Hari berikutnya, ketika tengah berkeliling di sebuah permukiman bernama Muzaffariyah, seorang lelaki yang sebelumnya tidak pernah kulihat, membuka pintu rumahnya dan mempersilakanku untuk masuk. Mari Abdul Qadir. Ketika aku sampai di pintunya, dia berkata, katakan kepadaku, apa yang engkau harapkan dari Allah? Doa apa yang telah engkau panjatkan kemarin? Saat itu aku ketakutan, namun diliputi penuh ketakjuban. Aku tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawabnya. Lelaki itu memandang ke wajahku, dan menghempaskan pintu dengan kasar, hingga membuat debu yang berkumpul di sekelilingku terbang menutupi seluruh tubuhku. Aku berjalan pergi sambil mempertanyakan apa yang telah kuminta dari Allah sehari sebelumnya. Kemudian ingatlah aku segera balik arah untuk kembali, dan mengatakan kepada lelaki tersebut. Tetapi aku tidak dapat menemukannya, baik rumah ataupun dirinya. Aku sangat bimbang, ketika menyadari bahwa dia adalah seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Sungguh, akhirnya aku mengetahui, beliau adalah Syekh Hamad Ad-Dabas yang telah menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin dan hujan gerimis, satu tangan yang tidak terlihat jelas membawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke tempat bermalam para sufi atau zawiyah, milik Syekh Abdul Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Syekh yang mengetahui berkat ilham ilahiyah tentang kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
menutup pintu-pintu tempat menginap Sufiyah dan memadamkan lampu. Ketika beliau duduk di ambang pintu yang terkunci, beliau tertidur dan mimpi basah di malam hari. Lalu dia mandi di sungai dan mengambil wudhu. Dia tertidur lagi. Kejadian tersebut berulang sampai 7 kali pada malam itu. Maka beliau kembali mandi dan berwudu menggunakan air yang sedingin es. Pada esok harinya, pintu gerbang telah terbuka, dan Abdul Qadir memasuki tempat penginapan Sufi. Syekh Hamad Ad-Dabas berdiri menyambutnya sambil meneteskan air mata gembira. Dia memeluknya dan berkata, "Wahai putraku Abdul Qadir, keberuntungan adalah milik kami hari ini, tetapi esok, hal itu akan menjadi milikmu. Jangan pernah meninggalkan tarekat ini." Syekh Hamad Ad-Dabas menjadi guru pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ilmu pengetahuan tentang kesufian. Dengan memegang tangannya dia mengucapkan sumpah atau berbaiat dan mengikuti jalan kaum sufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan, "Aku banyak belajar dengan guru di Baghdad. Tetapi setiap kali aku tidak dapat memahami sesuatu, atau menemukan secara kebetulan suatu rahasia yang ingin aku ketahui, Syekh Hamad Ad-Dabas menerangkannya kepadaku. Kadang-kadang aku meninggalkannya, untuk mencari pengetahuan dari syekh yang lain tentang tauhid, hadis, fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Setiap kali aku kembali, beliau berkata kepadaku, 'Dari mana saja engkau?' Kita telah memiliki demikian banyak makanan yang sangat bagus untuk tubuh, pikiran dan jiwa kita, sementara engkau telah pergi, dan kami tidak dapat menahan sesuatu untukmu." Pada waktu lain, beliau berkata, "Demi Allah, kemanakah engkau pergi? Adakah seseorang di sekitar sini, yang mengetahui lebih banyak daripadamu?" Para darwis atau para sufi akan mengusikku secara terus-menerus dan berkata, "Engkau adalah seorang ahli hukum atau ahli fikih, ahli sastra, ahli pengetahuan dan seorang ulama atau alim syariat. Urusan apa yang engkau miliki di antara kita? Mengapa engkau tidak keluar dari sini?" Syekh Hamad Ad-Dabas memarahi mereka dan berkata, "Betapa memalukan kalian ini. Aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun seperti dia di antara kalian. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan naik di atas jari kakinya. Jika kalian berpikir aku kasar terhadapnya dan engkau meniruku, aku melakukannya untuk membawanya kepada kesempurnaan dan mengujinya. Aku melihat dia dalam dunia spiritual yang keras seperti batu, besar seperti gunung." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan contoh tauladan terbesar dari kenyataan bahwa dalam Islam, mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban suci untuk semua orang, laki-laki dan perempuan dari ayunan hingga liang kubur. Dia menjadi orang bijak terbesar di zamannya. Dia menghafal Al-Quran Al-Karim dan mempelajari penafsirannya dari Ali Abul Wafa Al-Kail, Abu Hatab Mahfuz, dan Abul Hasan Muhammad Al-Qadi. Menurut beberapa sumber, Abdul Qadir Al-Jailani belajar dengan Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Muharrami, ulama terbesar pada zamannya di Baghdad. Meskipun telah mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tentang jalan mistik dari Syekh Hamad Ad-Dabas, dan memasuki jalan tasawuf melalui tangannya, namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah diberi hirkah, jubah kesufian, sebagai simbol dari jubah Rasulullah oleh Qadi Abu Said. Garis silsilah ijazah spiritual dari Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami, melalui Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Qurashi, dari Abul Faraj At-Tursusi dari At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar Asy-Syibli dari Abul Qasim Al-Junaid, dari Sari As-Sakati dari Ma'ruf Al-Karhi, dari Dawud At-Tayyah dari Habib Al-Jami, dari Hasan Al-Basri dari Imam Ali bin Abi Talib. Imam Ali menerima hirkah, jubah kesufian, dari tangan mulia Nabi Muhammad kekasih Allah, Tuhan semesta alam, dan beliau menerimanya dari malaikat utama Jibril alaihi salam, yang menerimanya dari kebenaran Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah yang dia terima dari Allah Ta'ala? Beliau menjawab, tingkah laku dan pengetahuan yang baik. Qadi Abu Said Al-Muharrami berkata, sesungguhnya Abdul Qadir Al-Jailani menerima hirkah dari tanganku, tetapi aku juga menerima hirkah dari tangannya. Qadi Abu Said Al-Muharrami mengajar di sebuah madrasah miliknya sendiri, di Babul Az di Baghdad. Kemudian dia memberikan madrasah tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mulai mengajar di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berusia 50 tahun lebih pada waktu itu.
Kata-kata dan ucapannya mempesona dan menakjubkan, sehingga menggugah hati orang-orang yang mendengarnya. Para murid dan jemaahnya semakin berkembang pesat dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak ada tempat, baik di dalam ataupun di sekitar madrasah tersebut, untuk menampung para pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata mengenai permulaan mengajarnya. Pada suatu pagi aku melihat Rasulullah, beliau bertanya kepadaku, "Mengapa engkau tidak berbicara?" Aku berkata, "Aku adalah orang Persia, bagaimana aku dapat berbicara dengan bahasa Arab yang indah dari Baghdad?" "Buka mulutmu," beliau berkata, dan kulakukan perintah beliau. Nabi Muhammad lantas meniup nafasnya ke mulutku 7 kali. Lalu berkata, "Pergilah, tunjukilah umat manusia, dan ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu, dengan bijak dan kata-kata indah." Aku menjalankan sholat zuhur, dan aku melihat orang telah ramai sedang menungguku berbicara. Ketika melihat mereka, aku menjadi gembira, namun lidahku seakan-akan terkunci. Kemudian aku melihat Imam Ali bin Abi Thalib yang diberkati. Dia mendatangiku dan memintaku untuk membuka mulut. Kemudian meniupkan nafasnya sendiri ke dalam mulutku sebanyak 6 kali. Aku bertanya, "Mengapa Anda tidak melakukannya sebanyak 7 kali, seperti yang dilakukan Rasulullah?" Sayyidina Ali berkata, "Karena rasa hormatku kepada Rasulullah." Kemudian Sayyidina Ali pun menghilang. Dari mulutku yang terbuka, keluarlah kata-kata, "Sesungguhnya fikiran adalah juru selam, menyelam jauh ke dalam lautan hati untuk menemukan mutiara kebijaksanaan. Ketika dia membawanya ke pantai kemakhlukannya, dia tumpah dalam bentuk kata-kata dari bibirnya. Dan dengan itu, dia membeli ketaatan tak ternilai di pasar-pasar ibadah Allah." Kemudian aku berkata, "Dalam suatu malam, seperti salah satu dari malamku, jika seseorang di antaramu hendak membunuh keinginan itu, dia akan mencium surat itu sebelum dia membacanya dan berkata, 'Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar. Sesungguhnya dia mengatakan kebenaran.'" Abu Hasan, salah seorang hakim agung pada masa itu menceritakan, "Aku mendengar Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya Ibnu Hubairah, 'Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentertawakanku.' Dan hal itu amat jelas bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa yang dia maksudkan adalah aku. Dilaporkan kepadaku, bahwa dia menunjukkan sebuah pohon kurma di kebunnya dan berkata, 'Engkau lebih baik bekerja, jangan bepergian terlalu jauh, atau aku akan memenggal kepalamu. Sekarang kamu, wahai Ibnu Hubairah, pergi dan berbicaralah kepadanya seorang diri dan katakan, Anda jangan mengejek dan mengancam Khalifah. Anda harus tahu bahwa kedudukan Khalifah adalah suci dan harus dihormati.'" Sang menteri Ibnu Hubairah pun pergi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan melihatnya sedang berkumpul dengan kerumunan orang ramai. Dalam pembicaraannya pada satu pokok, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir menyatakan, "Sesungguhnya aku akan memenggal kepalanya juga." Sang menteri merasa bahwa yang Syekh maksudkan adalah dia. Sang menteri pun ketakutan. Dia pun melarikan diri, dan mengisahkan apa yang terjadi terhadap dirinya kepada Khalifah. Mendengar kisahnya, sang Khalifah meneteskan air mata dan berkata, "Sungguh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang hebat." Lalu, Khalifah pergi sendiri menemui Syekh. Pada pertemuan tersebut, Syekh memberinya banyak nasihat, dan Khalifah tak bisa membendung air matanya dan terus menangis. Meskipun sangat belas kasihan, dan memiliki pribadi dan sikap yang sangat baik, lemah lembut dan mencintai, menepati janji, adil dan keras dalam pengadilannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah memperlihatkan kemarahan. Apabila kesalahan tersebut hanya menyangkut pribadinya, tetapi sesuatu kesalahan yang dilakukan terhadap keimanan dan agama, dia akan marah besar dan memberi hukuman yang berat. Syekh Abu Najib As-Surawardi menceritakan, pada tahun 523 Hijriyah, aku bersama Syekh Hamad, guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga hadir. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat pernyataan keras. Mendengar itu, Syekh Hamad berkata kepadanya, "Wahai Abdul Qadir, engkau berbicara terlalu angkuh. Aku khawatir Allah tidak ridha kepadamu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meletakkan tangannya di atas dada Syekh Hamad lalu berkata, "Lihat telapak tanganku dengan mata hati," dan berkata lagi, "Dan katakan kepadaku, apa yang tertulis di atasnya?" Ketika Syekh Hamad tidak dapat mengatakannya,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangan dari dada Syekh Hamad, dan memperlihatkan tangan tersebut kepadanya. Di atasnya tertulis tulisan bercahaya, yakni, dia menerima 70 janji dari Allah, bahwa dia tidak akan pernah dikecewakan. Syekh Hamad melihatnya. Dia berkata, tidak akan pernah ada yang mampu keberatan pada orang yang diberkati dengan janji ilahiyah seperti itu. Tidak ada seorang pun dapat berkeberatan kepadanya. Allah Ta'ala memberkati siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berkata, tidak ada seorang pun di antara muridku akan mati, sebelum mereka taubat penuh penyesalan. Mereka semua akan mati sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Masing-masing di antara pengikutku akan menyelamatkan 7 orang saudaranya yang berdosa dari api neraka. Seandainya jauh di barat sana, kemaluan salah seorang dari pengikutku tersingkap secara tiba-tiba karena kecerobohannya, kami, meskipun berada jauh di timur, akan menutupinya sebelum seseorang dapat melihatnya. Aku telah diberi sebuah kitab, yaitu sebuah kitab yang panjangnya sejauh mata memandang, berisi semua nama orang yang akan mengikutiku hingga akhir zaman. Dengan berkat Allah Ta'ala, kami akan menyelamatkan mereka semua. Semua orang yang mengikatkan diri mereka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa damai dan bergembira. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Anda tahu kedudukan para pengikut Anda yang soleh, dan apa yang menanti mereka di akhirat? Akan tetapi, bagaimana tentang mereka yang buruk? Beliau menjawab, orang-orang yang soleh sayang kepadaku dan aku menyayanginya, demi menyelamatkan mereka yang buruk. Seorang wanita muda menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tinggal di Sri Lanka. Pada suatu hari, dia diserang di sebuah tempat yang sepi oleh seorang lelaki yang hendak memperkosanya. Dalam keadaan tidak berdaya, dia berteriak, "Selamatkan aku, wahai Syekhku Abdul Qadir Al-Jailani." Saat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang mengambil wudhu di Baghdad. Orang-orang melihat Syekh tiba-tiba berhenti, kemudian dengan marah, dia mengambil terompahnya, sandal, dan melemparkannya ke atas. Mereka tidak melihat terompah tersebut jatuh. Ternyata, terompah tersebut jatuh di atas kepala orang yang sedang menyerang gadis muda itu di Sri Lanka. Dan pria tersebut pun meninggal dunia. Disebutkan bahwa terompah tersebut tetap berada di sana, disimpan sebagai barang peninggalan. Syekh At-Tustari menceritakan bahwa suatu hari para pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad mencari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemana-mana. Tiba-tiba seseorang berkata kepada mereka bahwa dirinya telah melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berjalan menuju ke sungai Tigris. Lalu para muridnya berlarian menuju ke sana hendak menyusulnya. Ketika sampai di sungai tersebut, mereka melihat Syekhnya itu sedang berada di tengah sungai, berjalan di atas air menuju ke arah mereka. Semua ikan pada waktu itu menjulurkan kepalanya ke atas permukaan air, dan memberi salam kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal itu terjadi pada waktu sholat zuhur. Mereka melihat di atas mereka selembar sejadah yang luas membentang di atas kepala mereka, menutupi seluruh langit. Sajadah tersebut berwarna hijau dan di permukaannya bersulamkan ayat-ayat dari emas dan perak. Sejadah tersebut melayang seperti sejadah terbangnya Nabi Sulaiman, dan turun ke bumi. Orang-orang merasa takjub, diam dan dengan tenang mereka berjalan menuju kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpakaian indah, melangkah di atas sejadah tersebut, dan memimpin mereka melakukan sholat di atasnya. Ketika dia mengangkat tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, seluruhnya seolah-olah menggemakan suara yang sama. Ketika dia berdoa, para malaikat dari 7 petala langit dalam paduan suara mengulang doanya. Ketika dia mengucapkan, segala puji syukur hanya bagi Allah semata, sebuah cahaya hijau keluar dari mulutnya, menyelimuti langit. Pada akhir solat setelah salam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, demi leluhurku Nabi Muhammad kekasihmu, dan demi orang-orang di antara ciptaanmu yang takut dan mencintaimu, jangan ambil sesuatu dari para pengikutku, sampai mereka dimaafkan dari dosa-dosanya, dan sampai keimanan mereka sempurna." Pada saat itu, setiap orang mendengar dengungan senandung dari para malaikat dan mengatakan, "Amin." Mereka juga mengikuti para malaikat dengan mengucapkan amin.
Kemudian mereka mendengar satu suara hatif dari dalam diri mereka, kata-kata, "Bergembiralah, aku telah menerima doa kalian." Rasulullah bersabda, "Seorang guru yang sempurna adalah bagaikan seorang nabi bagi kaumnya." Sesungguhnya Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah seorang di antara para syekh yang sempurna tersebut, yang telah membukakan orang-orang kepada pintu gerbang kebahagiaan di dunia ini, dan pintu gerbang surga di akhirat. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguasai nafsunya, dan menjadi seorang yang sempurna, serta hanya dengan diilhami perintah Rasulullah, dia menjadi seorang syekh dan menjalin hubungan dengan orang-orang. Dirinya senantiasa mengikuti teladan dari leluhurnya Nabi Muhammad Rasulullah. Ketika pengaruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebar ke seluruh pelosok dunia, banyak di antara murid-muridnya mendapat kedudukan penting dan banyak pejabat, pegawai pemerintah, yang menjadi muridnya sesuai kemampuan mereka, kualitas dunia dalam batin dan tingkatan spiritual. Dia memerintahkan banyak di antara murid-muridnya untuk bertindak sebagai wakil-wakilnya. Di antaranya ada yang menjadi guru spiritual dan yang lainnya sebagai hakim. Bahkan di antara muridnya ada yang menjabat sebagai gubernur dan para pemegang kekuasaan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Malam-malamnya berlalu dengan sedikit atau bahkan tanpa tidur, dalam doa dan muraqabah menyendiri. Dia menghabiskan hari-harinya sebagai seorang pengikut sejati Nabi Muhammad, dalam berkhidmat dalam kemanusiaan 3 kali dalam seminggu. Dia selalu menyampaikan pengajian umum kepada puluhan ribu manusia, setiap hari di waktu pagi dan petang. Dia memberi pengajaran tafsir Al-Quran, hadis, ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf. Setelah sholat zuhur, dia memberikan nasihat dan waktu konsultasi kepada orang-orang, tanpa pandang bulu, baik orang itu berprofesi sebagai pengemis atau raja. Semuanya akan dilayani. Sebelum sholat asar, baik cuaca hujan ataupun cerah, dia pergi ke jalanan untuk membagikan makanan kepada orang-orang miskin. Dalam seluruh hari-harinya di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya makan sekali sehari. Setelah sholat maghrib, beliau tidak pernah makan sendirian. Pembantunya akan berdiri di pintu menanyakan orang-orang yang lewat. Jika mereka yang lewat ada yang belum makan, agar mereka ikut makan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari Sabtu tanggal 8 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah. 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Makamnya yang berada di Madrasah Babut Darajah di kota Baghdad, Irak, menjadi tempat penting dari kunjungan para penziarah kaum sufi dan semua muslim. Ketika mengidap penyakit yang mengantarkannya pada kewafatannya itu, salah seorang anak lelakinya yaitu Abdul Aziz melihat bahwa dia menderita sakit yang luar biasa, meregang dan menggulingkan tubuh di tempat tidurnya. "Jangan mencemaskanku," Syekh berkata kepada putranya. "Aku berbalik dan berbalik lagi dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla." Ketika anak lelakinya yang lain, yakni Abdul Jabbar, bertanya kepadanya tentang rasa sakitnya, dia berkata, "Semua tubuhku terasa sakit kecuali hatiku. Tidak ada rasa sakit di sini karena hati ini bersama Allah." Anak lelakinya yang lain, yaitu Abdul Wahab, berkata kepadanya, "Berilah aku beberapa nasihat tentang apa yang harus dilakukan setelah engkau meninggalkan dunia ini." Dia berkata, "Takutlah kepada Allah dan tiada sesuatu pun yang lain. Berharaplah dari Allah dan percayakan seluruh kebutuhanmu kepadanya. Tidak mengharap dan menginginkan apapun kecuali Dia. Menyandarkan diri kepada Allah dan tidak kepada sesuatu yang lain. Bersatu dengannya, bersatu dengannya, bersatu dengannya." Sebelum meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang yang hadir, "Telah datang di hadapanku selain kalian. Makhluk lain yang kalian tidak melihatnya telah datang kepadaku. Persiapkan ruangan dan berlaku sopan santunlah kepada mereka, yakni menghormati kehadiran para malaikat yang tidak dapat dilihat. Aku adalah biji tanpa kulit. Kalian melihatku bersama kalian. Sementara aku dengan seseorang yang lain, sebaiknya kalian meninggalkanku sekarang." Kemudian dia berkata, "Wahai malaikat pencabut nyawa, aku tidak takut kepadamu, tidak juga kepada sesuatu pun yang lain, kecuali hanya kepada Allah, yang telah menemaniku dan bermurah hati kepadaku. Pada saat terakhir,
Dia mengangkat tangan dan berkata, "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Agung, yang hidup abadi. Kemuliaan hanya milik-Nya, yang Maha Kuasa, yang menguasai hamba-hambanya dengan kematian." Kemudian dia mengeluarkan seruan yang keras dan berkata, "Allah, Allah, Allah." Dan ruhnya yang mulia serta diberkati meninggalkan jasadnya. Maka wafatlah kekasih Allah menghadap keharibaan. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikut nasab dari pihak ayah. Adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Sahih Musa bin Janka Dausat, Janki Doasti, bin Abdullah, bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud, bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah bin Al-Mahdi, bin Hasan Al-Musana bin Hasan bin Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra. Silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Dari puteri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, istri Sayyidina Ali bin Abi Talib. Adapun silsilah dari ibunya adalah Abdul Qadir bin Fatimah binti Abdullah, bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa, bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Rida bin Musa Al-Kazim, bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainul Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Sepanjang masa bayinya, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan selama bulan puasa. Suatu ketika pada awal Ramadan, cuaca mendung dan orang-orang tidak dapat melihat bulan baru. Tidak tahu apakah bulan Ramadan sesungguhnya telah masuk atau belum. Mereka datang kepada Ummul Khair Fatimah, ibunda Syekh Abdul Qadir, dan menanyakan apakah si anak sudah makan hari itu. Karena dia belum makan, mereka menetapkan bahwa puasa telah dimulai. Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan, "Ketika kecil, setiap hari aku selalu didatangi seorang malaikat dalam bentuk pemuda tampan. Dia berjalan bersamaku dari rumah ke madrasah, dan membuat anak-anak lain di dalam kelas memberiku tempat di barisan pertama. Dia tinggal bersamaku sepanjang hari dan kemudian membawaku pulang ke rumah. Dalam sehari, aku belajar lebih banyak daripada murid lain yang belajar dalam 1 minggu. Awalnya aku tidak tahu siapa dia. Suatu hari, aku bertanya kepadanya, dan dia berkata, 'Aku salah satu malaikat Allah. Dia mengirim dan memerintahku untuk bersamamu selama engkau belajar.' Beliau kembali menceritakan mengenai masa kanak-kanaknya. Dia berkata, 'Setiap kali ingin pergi bermain dengan anak-anak lain, aku mendengar satu suara berkata, "Datanglah kepadaku sebagai gantinya, wahai orang yang diberkati. Datanglah kepadaku." Dalam keadaan ketakutan, aku pergi dan mencari ketenangan di balik lengan ibuku. Sekarang, bahkan dalam ketaatan penuh dan halwat yang panjang, aku tidak dapat mendengar dengan jelas suara tersebut." Ketika Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh seseorang, apa kuncinya yang membawa dirinya pada tingkatan spiritual yang tinggi, beliau berkata, "Kejujuran yang telah aku janjikan kepada ibuku." Abdul Qadir Al-Jailani menceritakannya sebagai berikut. Suatu hari, malam Aidul Adha, aku pergi ke ladang kami untuk membantu menggarap tanah. Semasa aku berjalan di belakang lembu jantan, dia memalingkan kepalanya dan memandangku seraya berkata, "Engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini." Sungguh, aku sangat ketakutan dan berlari ke rumah dan memanjat ke atap rumah petak bertingkat. Ketika melihat keluar, tiba-tiba aku melihat para jemaah haji sedang berkumpul wukuf di Padang Arafah, di Arabia, tepat di depanku. Lalu aku segera pergi menemui ibuku, yang waktu itu sudah menjadi janda, dan meminta kepadanya, "Kirimlah aku ke jalan kebenaran, dan berilah aku izin untuk pergi ke Baghdad, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bersama-sama orang bijak, dan orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla." Ibu bertanya kepadaku, "Apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba tersebut?" Aku mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi pada diriku. Beliau menangis mendengar ceritaku, lalu mengeluarkan 80 keping emas. Semuanya adalah warisan ayahku. Dia menyisihkan 40 untuk saudaraku yang laki-laki. 40 keping lainnya dijahit di bagian ketiak mantelku. Kemudian dia mengizinkan untuk meninggalkan dirinya. Sebelum membiarkan aku pergi, beliau menasehatiku bahwa aku harus berkata benar, dan menjadi orang yang jujur apapun yang terjadi. Ibu melepas kepergianku dengan kata-kata,
Mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu wahai anakku. Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba. Aku bergabung dengan sebuah kafilah yang pergi ke Baghdad. Ketika kami telah meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok jalanan, 60 penunggang kuda yang gagah menyerang kami. Mereka mengambil segala sesuatu yang dibawa kafilah tersebut. Salah seorang di antara mereka datang kepadaku dan bertanya, "Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki?" Aku menceritakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 keping emas. Dia bertanya, "Di mana kau simpan?" Aku mengatakan, "Di bawah lenganku." Dia tertawa dan meninggalkanku sendiri. Penjahat lainnya datang dan menanyakan hal yang sama. Dan aku pun mengatakan hal yang sebenarnya. Dia juga meninggalkanku sendirian. Aku pikir mereka pasti hendak mengadukan hal tersebut kepada pemimpinnya, di mana mereka sedang membagikan hasil rampasan. Pemimpin mereka bertanya tentang barang berharga milikku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 keping emas yang dijahit di mantelku di bawah ketiak. Pemimpin perampok lalu mengambil mantelku dan merobek di bagian lengannya, dan menemukan emas tersebut. Kemudian dia menatap takjub kepadaku dan berkata, "Uangmu telah aman. Apa yang membuatmu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya, dan memberitahukan tempat di mana engkau menyembunyikannya?" Aku menjawab, "Aku harus mengatakan yang benar dalam keadaan apapun juga, sebagaimana yang telah aku janjikan kepada ibuku." Ketika kepala perampok mendengar hal itu, ia menitiskan air mata dan berkata, "Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku mencuri dan membunuh. Apa yang akan terjadi padaku?" Kemudian anak buahnya memandangnya sambil berkata, "Engkau telah menjadi pemimpin kami selama bertahun-tahun dalam perbuatan dosa ini. Sekarang juga engkau tetap menjadi pemimpin kami dalam penyesalan." Ke-60 orang itu memegang tanganku, dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Mereka merupakan orang pertama yang memegang tanganku, dan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosa mereka. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Baghdad, beliau berusia 18 tahun. Tatkala dia mencapai pintu gerbang kota, Nabi Khidir muncul dan menghalanginya untuk memasuki kota. Nabi Khidir berkata kepadanya, bahwasanya hal itu ia lakukan atas perintah Allah, agar ia tidak memasuki kota Baghdad hingga 7 tahun ke depan. Nabi Khidir membawanya ke dan mengujinya. Aku melihat dia dalam dunia spiritual yang keras seperti batu, besar seperti gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan contoh tauladan terbesar dari kenyataan bahwa dalam Islam, mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban suci untuk semua orang, laki-laki dan perempuan dari ayunan hingga liang kubur. Dia menjadi orang bijak terbesar di zamannya. Dia menghafal Al-Quran Al-Karim, dan mempelajari penafsirannya dari Ali Abul Wafa Al-Kail, Abu Hatab Mahfuz, dan Abul Hasan Muhammad Al-Qadi. Menurut beberapa sumber, Abdul Qadir Al-Jailani belajar dengan Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Muharrami, ulama terbesar pada zamannya di Baghdad. Meskipun telah mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tentang jalan mistik dari Syekh Hamad Ad-Dabas, dan memasuki jalan tasawuf melalui tangannya, namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah diberi hirkah, jubah kesufian, sebagai simbol dari jubah Rasulullah oleh Qadi Abu Said. Garis silsilah ijazah spiritual dari Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami, melalui Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Qurashi, dari Abul Faraj At-Tursusi dari At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar As-Shibli dari Abul Qasim Al-Junaid, dari Sari As-Sakati dari Ma'ruf Al-Karhi, dari Dawud At-Tayyah dari Habib Al-Jami, dari Hasan Al-Basri dari Imam Ali bin Abi Talib. Imam Ali menerima hirkah, jubah kesufian, dari tangan mulia Nabi Muhammad kekasih Allah, Tuhan semesta alam, dan beliau menerimanya dari malaikat utama Jibril alaihi salam, yang menerimanya dari kebenaran Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah yang dia terima dari Allah Ta'ala? Beliau menjawab, tingkah laku dan pengetahuan yang baik. Qadi Abu Said Al-Muharrami berkata, sesungguhnya Abdul Qadir Al-Jailani menerima hirkah dari tanganku, tetapi aku juga menerima hirkah dari tangannya.
Qadi Abu Said Al-Muharrami mengajar di sebuah madrasah miliknya sendiri, di Babul Az di Baghdad. Kemudian dia memberikan madrasah tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mulai mengajar di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berusia 50 tahun lebih pada waktu itu. Kata-kata dan ucapannya mempesona dan menakjubkan, sehingga menggugah hati orang-orang yang mendengarnya. Para murid dan jemaahnya semakin berkembang pesat dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak ada tempat, baik di dalam ataupun di sekitar madrasah tersebut, untuk menampung para pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata mengenai permulaan mengajarnya. Pada suatu pagi aku melihat Rasulullah, beliau bertanya kepadaku, "Mengapa engkau tidak berbicara?" Aku berkata, "Aku adalah orang Persia, bagaimana aku dapat berbicara dengan bahasa Arab yang indah dari Baghdad?" "Buka mulutmu," beliau berkata, dan kulakukan perintah beliau. Nabi Muhammad lantas meniup nafasnya ke mulutku 7 kali. Lalu berkata, "Pergilah, tunjukilah umat manusia, dan ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu, dengan bijak dan kata-kata indah." Aku menjalankan sholat zuhur, dan aku melihat orang telah ramai sedang menungguku berbicara. Ketika melihat mereka, aku menjadi gembira, namun lidahku seakan-akan terkunci. Kemudian aku melihat Imam Ali bin Abi Thalib yang diberkati. Dia mendatangiku dan memintaku untuk membuka mulut. Kemudian meniupkan nafasnya sendiri ke dalam mulutku sebanyak 6 kali. Aku bertanya, "Mengapa Anda tidak melakukannya sebanyak 7 kali, seperti yang dilakukan Rasulullah?" Sayyidina Ali berkata, "Karena rasa hormatku kepada Rasulullah." Kemudian Sayyidina Ali pun menghilang. Dari mulutku yang terbuka, keluarlah kata-kata, "Sesungguhnya fikiran adalah juru selam. Menyelam jauh ke dalam lautan hati untuk menemukan mutiara kebijaksanaan. Ketika dia membawanya ke pantai kemakhlukannya, dia tumpah dalam bentuk kata-kata dari bibirnya. Dan dengan itu, dia membeli ketaatan tak ternilai di pasar-pasar ibadah Allah." Kemudian aku berkata, "Dalam suatu malam, seperti salah satu dari malamku, jika seseorang di antaramu hendak membunuh keinginan-keinginan rendahnya, kematian akan terasa begitu manis, sehingga engkau tidak akan dapat merasakan sesuatu yang lain di dunia ini. Sejak saat itu, walau bagaimanapun keadaannya, sekalipun bangun atau tidur, aku tetap mempertahankan tugasku mengajar. Banyak sekali pengetahuan tentang keimanan dan agama dalam diriku. Jika tidak berbicara dan menuangkannya keluar, aku akan merasakan bahwa hal itu akan menenggelamkan diriku. Ketika pertama kali mengajar, aku hanya mempunyai 2 atau 3 orang murid saja. Ketika mereka mendengarku, jumlah mereka bertambah menjadi 70.000 orang. Madrasahnya maupun lingkungan di sekitarnya tidak dapat menampung para pengikutnya. Oleh sebab itu, dicarilah tempat yang lebih luas. Orang kaya dan orang miskin di Baghdad turut membantu dalam penambahan bangunan-bangunan yang baru. Mereka yang kaya membantu dengan dana, sedangkan yang miskin membantu dengan tenaga mereka, termasuklah kaum perempuan, yang turut membantu bekerja. Kelak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang imam, ahli dalam masalah-masalah keagamaan, tauhid dan fikih, dan pemimpin dari mazhab Syafi'i dan Hambali dalam Islam. Beliau adalah seorang yang sangat bijaksana dan berpengetahuan luas. Doanya segera dikabulkan, baik ketika berdoa untuk kebaikan dan berdoa untuk hukuman. Dia adalah seorang yang banyak melakukan karomah. Manusia sempurna, yang selalu sadar serta ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Muraqabah, berfikir, menerima dan memberi pelajaran. Dia mempunyai hati yang lembut, sifat yang mulia dan wajah yang selalu tersenyum. Dia orang yang peka dan memiliki sikap yang sangat baik. Berakhlak dalam tabiat serta dermawan dalam memberi materi dan nasihat serta pengetahuan. Dia mencintai orang-orang, tetapi secara khususnya terhadap orang-orang yang beriman dan mengabdikan diri, serta beribadah kepada Zat yang Maha Esa, menolong kepada siapa yang beriman. Dia tampan, selalu berpakaian rapi, pembicaraannya tidak berlebihan dan sia-sia. Apabila berbicara, meskipun dia berbicara dengan cepat, tetapi setiap kata dan suku katanya yang keluar terdengar jelas. Beliau berbicara dengan penuh keindahan, dan dia berbicara kebenaran. Berbicara tentang kebenaran tanpa ragu-ragu. Karena dia tidak peduli apakah dia akan dipuji, dikritik atau dicaci.
Ketika Khalifah Al-Muqtafi mengangkat Yahya bin Said sebagai Qadi, Ketua Hakim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberitahukannya di hadapan orang ramai, dengan mengatakan, Anda telah mengangkat seorang tiran, orang yang zalim, yang paling buruk sebagai hakim atas orang-orang yang beriman. Biarlah kita lihat, bagaimana Anda akan menjawab untuk diri Anda sendiri kelak. Ketika Anda dihadapkan kepada Hakim yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Mendengar hal ini, Khalifah tergoncang dan meneteskan air mata, lalu ia segera memecat sang hakim. Penduduk kota Baghdad mengalami kemajuan dalam hal akhlak dan rohani dan tingkah laku. Melalui pengaruhnya, kebanyakan warga kota bertaubat dan menyatakan penyesalan, mengikuti akhlak yang baik dan perintah-perintah Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicintai dan dihormati oleh setiap orang, dan pengaruhnya tersebar kemana-mana. Orang-orang berbudi mencintainya, sedangkan para tiran, orang yang zalim, dan orang jahat takut kepadanya. Banyak orang termasuk para raja, menteri dan orang-orang bijak datang kepadanya, untuk menanyakan persoalan-persoalan, dan mencari penyelesaiannya. Bahkan banyak orang Yahudi dan Nasrani menerima Islam melaluinya. Dalam pengajaran dan pelayanannya kepada umat manusia, dia menggunakan sifat-sifat yang diwarisi oleh Yang Maha Tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang syekh spiritual bukan seorang guru yang sebenarnya, kecuali kalau dirinya memiliki 12 sifat. Dua di antara sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, yaitu menyembunyikan kesalahan manusia dan ciptaan yang lain. Tidak hanya dari orang-orang lain tetapi bahkan dari diri mereka sendiri. Dan memiliki rasa kasih dan kemauan memaafkan untuk dosa yang terburuk sekalipun. Dua sifat diwarisi oleh Nabi Muhammad, yaitu cinta dan lemah lembut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama dari keempat khalifah, seorang syekh sejati, mewarisi kebenaran, kejujuran, dan keikhlasan hati, juga ketaatan dan kedermawanan. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu keadilan dan menekankan kebenaran serta mencegah kesalahan. Dari Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu kerendahan hati dan bangun serta berdoa ketika manusia lainnya dalam keadaan tertidur. Dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu pengetahuan dan keteguhan hati serta keberanian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat sayang kepada puluhan ribu pengikutnya, sebagaimana seorang ayah sayang kepada anaknya. Dia mengetahui nama dan memperhatikan masalah-masalah duniawi, juga keadaan spiritual mereka. Dia membantu dan menyelamatkan mereka dari bencana kemalangan, bahkan jika mereka berada di tempat jauh sekalipun. Dia adalah seorang ayah bersama anak-anaknya, dan memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan dan keharuan. Kepada orang yang lebih tua darinya, dia seolah-olah menjadi lebih tua daripada mereka, dan memperlakukan mereka dengan hormat. Dia menjalin persahabatan dengan kalangan orang miskin dan lemah, serta tidak pernah mencari teman di antara orang-orang terkenal dan berkuasa. Orang-orang seperti itu memperlakukannya seolah-olah raja dari segala raja. Salah seorang dari anak lelaki pembantunya menceritakan, bahwa ayahnya, Muhammad bin Al-Haidir melayani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 13 tahun. Dirinya tidak pernah melihat seekor lalat hinggap pada dirinya, dan tidak pula dia pernah melihat membuang ingus di halayak ramai. Meskipun Tuan Syekh memperlakukan kaum lemah dan miskin dengan rasa hormat yang besar, pembantunya tidak pernah melihatnya berdiri ketika para sultan datang mengunjunginya, dan tidak pula dia mengunjungi mereka, atau dia tidak memakan makanan mereka kecuali sekali. Ketika seorang raja datang berkunjung kepadanya, dia meninggalkan ruang jamuan, dan datang kembali setelah raja dan pesta jamuannya selesai, sehingga mereka akan menyambutnya dengan berdiri. Ketika dia menulis surat kepada Khalifah, Khalifah mengatakan, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkannya untuk melakukan ini atau itu, dan bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi Khalifah untuk mentaatinya, karena dia adalah pemimpin mereka. Apabila Khalifah menerima surat seperti itu, dia akan mencium surat itu sebelum dia membacanya dan berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar. Sesungguhnya dia mengatakan kebenaran. Abu Hasan, salah seorang hakim agung pada masa itu menceritakan, aku mendengar Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya Ibnu Hubaira, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentertawakanku.
Dan hal itu amat jelas bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa yang dia maksudkan adalah aku. Dilaporkan kepadaku, bahwa dia menunjukkan sebuah pohon kurma di kebunnya dan berkata, "Engkau lebih baik bekerja, jangan bepergian terlalu jauh, atau aku akan memenggal kepalamu. Sekarang kamu, wahai Ibnu Hubairah, pergi dan berbicaralah kepadanya seorang diri dan katakan, Anda jangan mengejek dan mengancam khalifah. Anda harus tahu bahwa kedudukan khalifah adalah suci dan harus dihormati." Sang menteri Ibnu Hubairah pun pergi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan melihatnya sedang berkumpul dengan kerumunan orang ramai. Dalam pembicaraannya pada satu pokok, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir menyatakan, "Sesungguhnya aku akan memenggal kepalanya juga." Sang menteri merasa bahwa yang Syekh maksudkan adalah dia. Sang menteri pun ketakutan. Dia pun melarikan diri, dan mengisahkan apa yang terjadi terhadap dirinya kepada khalifah. Mendengar kisahnya, sang khalifah meneteskan air mata dan berkata, "Sungguh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang hebat." Lalu, khalifah pergi sendiri menemui Syekh. Pada pertemuan tersebut, Syekh memberinya banyak nasihat, dan khalifah tak bisa membendung air matanya dan terus menangis. Meskipun sangat belas kasihan, dan memiliki pribadi dan sikap yang sangat baik, lemah lembut dan mencintai, menepati janji, adil dan keras dalam pengadilannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah memperlihatkan kemarahan. Apabila kesalahan tersebut hanya menyangkut pribadinya, tetapi sesuatu kesalahan yang dilakukan terhadap keimanan dan agama, dia akan marah besar dan memberi hukuman yang berat. Syekh Abu Najib As-Surawardi menceritakan, pada tahun 523 Hijriah, aku bersama Syekh Hamad, guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga hadir. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat pernyataan keras. Mendengar itu, Syekh Hamad berkata kepadanya, "Wahai Abdul Qadir, engkau berbicara terlalu angkuh. Aku khawatir Allah tidak ridha kepadamu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meletakkan tangannya di atas dada Syekh Hamad lalu berkata, "Lihat telapak tanganku dengan mata hati, dan berkata lagi, dan katakan kepadaku, apa yang tertulis di atasnya." Ketika Syekh Hamad tidak dapat mengatakannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangan dari dada Syekh Hamad, dan memperlihatkan tangan tersebut kepadanya. Di atasnya tertulis tulisan bercahaya, yakni, dia menerima 70 janji dari Allah, bahwa dia tidak akan pernah dikecewakan. Syekh Hamad melihatnya. Dia berkata, "Tidak akan pernah ada yang mampu keberatan pada orang yang diberkati dengan janji ilahiyah seperti itu. Tidak ada seorang pun dapat berkeberatan kepadanya. Allah Ta'ala memberkati siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berkata, "Tidak ada seorang pun di antara muridku akan mati sebelum mereka taubat penuh penyesalan. Mereka semua akan mati sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Masing-masing di antara pengikutku akan menyelamatkan 7 orang saudaranya yang berdosa dari api neraka. Seandainya jauh di barat sana, kemaluan salah seorang dari pengikutku tersingkap secara tiba-tiba karena kecerobohannya, kami, meskipun berada jauh di timur, akan menutupinya sebelum seseorang dapat melihatnya. Aku telah diberi sebuah kitab, yaitu sebuah kitab yang panjangnya sejauh mata memandang, berisi semua nama orang yang akan mengikutiku hingga akhir zaman. Dengan berkat Allah Ta'ala, kami akan menyelamatkan mereka semua. Semua orang yang mengikatkan diri mereka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa damai dan bergembira." Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Anda tahu kedudukan para pengikut Anda yang soleh, dan apa yang menanti mereka di akhirat? Akan tetapi, bagaimana tentang mereka yang buruk?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang soleh sayang kepadaku dan aku menyayanginya, demi menyelamatkan mereka yang buruk." Seorang wanita muda menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tinggal di Sri Lanka. Pada suatu hari, dia diserang di sebuah tempat yang sepi oleh seorang lelaki yang hendak memperkosanya. Dalam keadaan tidak berdaya, dia berteriak, "Selamatkan aku, wahai Syekhku Abdul Qadir Al-Jailani." Saat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang mengambil wudhu di Baghdad. Orang-orang melihat Syekh tiba-tiba berhenti, kemudian dengan marah, dia mengambil terompahnya, sandal, dan melemparkannya ke atas. Mereka tidak melihat terompah tersebut jatuh. Ternyata,
Terompah tersebut jatuh di atas kepala orang yang sedang menyerang gadis muda itu di Sri Lanka. Dan pria tersebut pun meninggal dunia. Disebutkan bahwa terompah tersebut tetap berada di sana, disimpan sebagai barang peninggalan. Syekh At-Tustari menceritakan bahwa suatu hari para pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad mencari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemana-mana. Tiba-tiba seseorang berkata kepada mereka bahwa dirinya telah melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berjalan menuju ke sungai Tigris. Lalu para muridnya berlarian menuju ke sana hendak menyusulnya. Ketika sampai di sungai tersebut, mereka melihat syekhnya itu sedang berada di tengah sungai, berjalan di atas air menuju ke arah mereka. Semua ikan pada waktu itu menjulurkan kepalanya ke atas permukaan air dan memberi salam kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal itu terjadi pada waktu sholat zuhur. Mereka melihat di atas mereka selembar sejadah yang luas membentang di atas kepala mereka, menutupi seluruh langit. Sajadah tersebut berwarna hijau dan di permukaannya bersulamkan ayat-ayat dari emas dan perak. Sejadah tersebut melayang seperti sejadah terbangnya Nabi Sulaiman dan turun ke bumi. Orang-orang merasa takjub, diam dan dengan tenang mereka berjalan menuju kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpakaian indah, melangkah di atas sejadah tersebut, dan memimpin mereka melakukan sholat di atasnya. Ketika dia mengangkat tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, seluruhnya seolah-olah menggemakan suara yang sama. Ketika dia berdoa, para malaikat dari 7 petala langit dalam paduan suara mengulang doanya. Ketika dia mengucapkan, segala puji syukur hanya bagi Allah semata, sebuah cahaya hijau keluar dari mulutnya, menyelimuti langit. Pada akhir sholat setelah salam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka kedua tangannya dan berkata, Ya Allah ya Tuhanku, demi leluhurku Nabi Muhammad kekasihmu, dan demi orang-orang di antara ciptaanmu yang takut dan mencintaimu, jangan ambil sesuatu dari para pengikutku, sampai mereka dimaafkan dari dosa-dosanya, dan sampai keimanan mereka sempurna. Pada saat itu, setiap orang mendengar dengungan senandung dari para malaikat dan mengatakan, Amin. Mereka juga mengikuti para malaikat dengan mengucapkan Amin. Kemudian mereka mendengar satu suara hatif dari dalam diri mereka, kata-kata, bergembiralah, aku telah menerima doa kalian. Rasulullah bersabda, seorang guru yang sempurna adalah bagaikan seorang nabi bagi kaumnya. Sesungguhnya Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah seorang di antara para syekh yang sempurna tersebut, yang telah membukakan orang-orang kepada pintu gerbang kebahagiaan di dunia ini, dan pintu gerbang surga di akhirat. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguasai nafsunya, dan menjadi seorang yang sempurna, serta hanya dengan diilhami perintah Rasulullah, dia menjadi seorang syekh dan menjalin hubungan dengan orang-orang. Dirinya senantiasa mengikuti teladan dari leluhurnya Nabi Muhammad, Rasulullah. Ketika pengaruh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebar ke seluruh pelosok dunia, banyak di antara murid-muridnya mendapat kedudukan penting dan banyak pejabat, pegawai pemerintah, yang menjadi muridnya sesuai kemampuan mereka, kualitas dunia dalam batin dan tingkatan spiritual. Dia memerintahkan banyak di antara murid-muridnya untuk bertindak sebagai wakil-wakilnya. Di antaranya ada yang menjadi guru spiritual dan yang lainnya sebagai hakim. Bahkan di antara muridnya ada yang menjabat sebagai gubernur dan para pemegang kekuasaan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Malam-malamnya berlalu dengan sedikit atau bahkan tanpa tidur, dalam doa dan muraqabah menyendiri. Dia menghabiskan hari-harinya sebagai seorang pengikut sejati Nabi Muhammad, dalam berkhidmat dalam kemanusiaan 3 kali dalam seminggu. Dia selalu menyampaikan pengajian umum kepada puluhan ribu manusia, setiap hari di waktu pagi dan petang. Dia memberi pengajaran tafsir Al-Quran, hadis, ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf. Setelah sholat zuhur, dia memberikan nasihat dan waktu konsultasi kepada orang-orang, tanpa pandang bulu, baik orang itu berprofesi sebagai pengemis atau raja. Semuanya akan dilayani. Sebelum sholat asar, baik cuaca hujan ataupun cerah, dia pergi ke jalanan untuk membagikan makanan kepada orang-orang miskin. Dalam seluruh hari-harinya di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya makan sekali sehari. Setelah sholat maghrib, beliau tidak pernah makan sendirian.
Pembantunya akan berdiri di pintu menanyakan orang-orang yang lewat. Jika mereka yang lewat ada yang belum makan, agar mereka ikut makan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari Sabtu tanggal 8 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah. 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Makamnya yang berada di Madrasah Babut Darajah di kota Baghdad, Irak, menjadi tempat penting dari kunjungan para penziarah kaum sufi dan semua muslim. Ketika mengidap penyakit yang mengantarkannya pada kewafatannya itu, salah seorang anak lelakinya yaitu Abdul Aziz melihat bahwa dia menderita sakit yang luar biasa, meregang dan menggulingkan tubuh di tempat tidurnya. "Jangan mencemaskanku," Syekh berkata kepada putranya. "Aku berbalik dan berbalik lagi dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla." Ketika anak lelakinya yang lain, yakni Abdul Jabbar, bertanya kepadanya tentang rasa sakitnya, dia berkata, "Semua tubuhku terasa sakit kecuali hatiku. Tidak ada rasa sakit di sini karena hati ini bersama Allah." Anak lelakinya yang lain, yaitu Abdul Wahab, berkata kepadanya, "Berilah aku beberapa nasihat tentang apa yang harus dilakukan setelah engkau meninggalkan dunia ini." Dia berkata, "Takutlah kepada Allah dan tiada sesuatu pun yang lain. Berharaplah dari Allah dan percayakan seluruh kebutuhanmu kepadanya. Tidak mengharap dan menginginkan apapun kecuali Dia. Menyandarkan di masalah duniawi, juga keadaan spiritual mereka. Dia membantu dan menyelamatkan mereka dari bencana kemalangan. Bahkan jika mereka berada di tempat jauh sekalipun. Dia adalah seorang ayah bersama anak-anaknya, dan memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan dan keharuan. Kepada orang yang lebih tua darinya, dia seolah-olah menjadi lebih tua daripada mereka, dan memperlakukan mereka dengan hormat. Dia menjalin persahabatan dengan kalangan orang miskin dan lemah, serta tidak pernah mencari teman di antara orang-orang terkenal dan berkuasa. Orang-orang seperti itu memperlakukannya seolah-olah raja dari segala raja. Salah seorang dari anak lelaki pembantunya menceritakan bahwa ayahnya, Muhammad bin Al-Haidir, melayani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 13 tahun. Dirinya tidak pernah melihat seekor lalat hinggap pada dirinya, dan tidak pula dia pernah melihat membuang ingus di halayak ramai. Meskipun Tuan Syekh memperlakukan kaum lemah dan miskin dengan rasa hormat yang besar, pembantunya tidak pernah melihatnya berdiri ketika para sultan datang mengunjunginya, dan tidak pula dia mengunjungi mereka, atau dia tidak memakan makanan mereka kecuali sekali. Ketika seorang raja datang berkunjung kepadanya, dia meninggalkan ruang jamuan dan datang kembali setelah raja dan pesta jamuannya selesai, sehingga mereka akan menyambutnya dengan berdiri. Ketika dia menulis surat kepada khalifah, khalifah mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkannya untuk melakukan ini atau itu, dan bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi khalifah untuk mentaatinya, karena dia adalah pemimpin mereka. Apabila khalifah menerima surat seperti itu, dia akan mencium surat itu sebelum dia membacanya dan berkata, "Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar. Sesungguhnya dia mengatakan kebenaran." Abu Hasan, salah seorang hakim agung pada masa itu, menceritakan, "Aku mendengar Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya Ibnu Hubaira, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentertawakanku. Dan hal itu amat jelas bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa yang dia maksudkan adalah aku. Dilaporkan kepadaku bahwa dia menunjukkan sebuah pohon kurma di kebunnya dan berkata, 'Engkau lebih baik bekerja, jangan bepergian terlalu jauh, atau aku akan memenggal kepalamu.' Sekarang kamu, wahai Ibnu